Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Journal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD gitu. Oke. Di sini saya mau update dulu untuk mengenai GBP USD. Jadi kalau kita lihat untuk GBP USD sendiri kita pakai time frame daily ya. Untuk daily ini dia masih tergolong sideways, belum ada pergerakan atau movement yang signifikan. Ya, kalau kita perhatikan untuk area level 2620 dan juga 2598 ya di sini masih jadi area support. Kemudian resisten itu masih di 2676 sampai 2693 gitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya memang secara pergerakan belum ada pergerakan signifikan. Jadi ini dia itu masih berada di range sideways ya dia ya dengan resisten tertinggi itu di 2753 dan juga 2812 dan support terendahnya itu ya ada di level harga 2593 ya. 2539 sampai 2505 atau 25 pas gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini memang untuk last candle untuk hari Jumat ini adalah candle bullish gitu teman-teman. Ya, candle bullish baru reject dari area 2620 sama 2698 gitu. Oke, artinya kalau kita lihat memang masih ada bahasa itu kayak ada kesempatan lah gitu untuk si GBP USD ini untuk pullback kembali, karena kalau kita lihat di 4 hours ya 4 hours 4 jam kita tarik Fibo dari sini lowest pointnya ke highest pointnya dia ya. Untuk saat ini dia pullbacknya kan itu di level ini di sini kan. Nah ini pullbacknya dia nih, ini bertepatan dengan area Fibo 50 ya sama 61.8, artinya ini adalah golden ratio nya dia itu di 2623 ya sampai 2603 gitu teman-teman. Nah, level Fibo ini itu juga bertepatan dengan area dari si area supportnya dia nih, gitu yang kita omongin atau yang kita tandain gitu teman-teman. Makanya untuk Senin ini ya sampai hari Rabu, selama si GBP USD masih bisa bertahan di atas 2623 sampai 2603, ya berarti masih ada chance untuk dia naik kembali retest ke 2676 sampai 2693 ya, gitu teman-teman. Dan begitu dia bisa break dari sini ya di 693 ya, break itu kan berarti begitu dia naik terus dia ketahan nih di sini ya, kita tinggal cari konfirmasi entah itu 15 menit atau 30 menit ya, baru misalkan ada confirm untuk buy ya, untuk buy lanjutan begitu dia break dan bertahan di atas level 2693 tinggal begitu ada konfirmasi kita baru buy dengan target harga yang pertama itu di 27.100 ya, kemudian lanjut lagi naik sampai tertingginya itu di 2753 sampai 2783 gitu teman-teman ya. Nanti incerannya adalah di area resisten yang sebelah sini gitu, yang di tanggal awal Februari ya, ini awal Februari tanggal 2 Februari sama yang akhir Januari di 24 Januari gitu ya teman-teman. Oke itu. Nah, untuk selling point kita tunggu dia dulu breakout dari 2598 ya, dari level ini ya, tunggu dia breakout, retest, konfirmasi 15 atau 30 menit, baru nanti sell, targetnya di 2577, 2557, 2536 gitu, terendahnya di 2536 teman-teman ya, karena untuk 2536 ini masih jadi area support level untuk si GBP USD itu sendiri. Oke, jadi itu untuk update tadi GBP USD. Oke ya, clear ya untuk GBP USD ya. Nah, sekarang kita masuk ke Euro USD. Oke, kalau untuk Euro USD sendiri ini juga sama kalau kita perhatikan. Jadi, memang dia cenderung sideways juga ya, dengan area support itu kurang lebih ya enak ya, ini kita supportnya agak kecilin aja ya. Di sini kecilin aja. Kita nggak usah gede-gede gitu supportnya. Nah, untuk area support itu di 809 ya sampai 796. Nah, ini untuk support level, dimana kalau kita lihat di sini 1 ya kan, ini 2, nah ini 3 di sini tuh. Nah, ini supportnya breakoutnya itu di sini gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan selama dia masih bertahan ya, ini kan kalau kita lihat nih ada area Fibo ya, kita tarik Fibo juga di sini ya, dari 866 ke terendah itu 796 ya kan, dan ini ada resisten di 873 ya, resistennya itu di 873, kemudian sampai kurang lebih di 852. Nah ini resistennya memang agak lebar gitu. Ini kalau kita lihat juga masih range sideways-nya si Euro USD gitu ya teman-teman ya.
gitu. Cuma kalau kita perhatikan di sini kan ada Fibo Golden Ratio gitu. Golden Ratio-nya ini kalau kita hilangin dulu, nah itu di 839 sampai 8312 gitu. Nah, untuk hari Senin ya begitu dia bisa open dan close dan misalnya bertahan di atas 839, berarti dia ada potensi untuk naik ke 849 ya, sampai nanti tertingginya itu dia bisa retest kembali ke 866 ya atau 8731 gitu teman-teman. Ya, kalau misalkan dia bisa naik dan bertahan di atas level 8394 gitu. Konfirmasi bisa cari di 30 atau 15 menit gitu, teman-teman. Nah, kemudian dia akan balik lagi. Ya, ini kita masih butuh lihat harga openingnya di sini ya, gitu. Tapi in case dia balik lagi di 8321 ya, maka kita tinggal tunggu konfirmasi untuk sell ya. Itu bisa target di 8230 lagi di area supportnya dia yang di breakout ya. Itu kemudian masih target terendah itu di area support sini yaitu di 809 sampai 796 gitu teman-teman. Oke, tapi yang perlu kita perhatikan di sini ya, itu tadi untuk Euro USD gitu. Nah, untuk kita perhatikan di sini main levelnya itu adalah untuk DXY. Nah, di DXY ini kalau kita lihat memang kalau kita ambil ya di 4 hours begini, ini kan dia ada yang namanya bagian dari 50 sama 61.8 gitu. Nah, ini saya mau ambil ya, ini bentar, saya rapin dulu. Untuk DXY ya, ini saya mau ambil kurang lebih di area golden ratio-nya nih. Nah, golden ratio dia di sini. Jadi untuk DXY selama dia belum bisa break ya di atas 104.19 ya, sini sama 104.38, maka DXY masih ada potensi turun lagi untuk retest ke level area supportnya dia, yaitu kurang lebih di 103.67 di sini teman-teman ya. Sampai terendahnya itu kalau misalkan dia bisa break dari area 103.67 ini, target terendah dia itu bisa turun ke 102.97 gitu, yaitu ambil di area support yang ada di sini. Nah, ini kenapa kita bisa ambil main level, karena ini kalau kita perhatikan untuk saat ini kan area resisten. Nah, ini breakout-nya itu di sini gitu. Nah, ini breakout. Nah, berarti ini jadi area support dari main resisten itu juga gitu. Berarti ini jadi main support atau saya sebutnya ini sebagai main level gitu, untuk menjadi penentu apakah DXY ini akan lanjut naik atau turun. Kalau dia masih melanjut naik, berarti DXY masih akan cenderung ketahan di atas 103.67 ini gitu, atau di atas main level ini sendiri ya. Oke, kalau DXY bisa lanjut naik, berarti euro itu ada potensial turun kembali ya, dengan catatan untuk retest kembali ke level harga 809 sampai 796 gitu. Dan terendahnya itu kalau DXY ya bisa ngebreak balik ya di atas 104.38 ya di sini, artinya, dan catatan ngebreak di atas ini ya gitu. Berarti untuk Euro USD dia bakal ada potensi juga nih gitu untuk ngebreak dari zona ini, supportnya dia gitu. Ini ada potensi nih dengan harga terendah di 763 sampai 755 gitu. Nanti DXY berarti targetnya itu kembali lagi ke 104.78 sampai 104.97 atau 105 pas gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dulu sih dari saya untuk Euro USD dan juga GBP USD. Ya, nanti untuk lengkapnya kalian boleh cek analisa DXY ya untuk newsnya minggu ini itu di video Excel USD yang sudah saya upload ya di channel YouTube Juno Trading ID gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.